Selamat sore, salam sehat dan sukses selalu untuk semua. Oke, melanjutkan materi berikutnya, kita langsung ke studi kasus. Pada studi kasus kali ini, kita akan memecahkan masalah penugasan dengan Microsoft Excel Solver. Penyelesaian ini adalah pengembangan dari metode yang ada di Transportation Problem, namun menggunakan batasan binary, yaitu keputusan yang dihasilkan berupa 1 dan 0. Metode ini juga mewakili unbalanced transportation problem, di mana supply dan demand tidak sama. Oke. Untuk memperjelas teorinya, kita langsung ke studi kasus. Di perusahaan kami terdapat 9 departemen, sebelumnya ada 10. Di mana masing-masing departemen mengelola sekelompok customer berdasarkan klasifikasi sektor bisnisnya. Pada awal tahun 2021 ini, manajemen bermaksud untuk merombak klasifikasi kelompok customer yang semula 10 departemen menjadi 9 departemen, khususnya menjadikan telekomunikasi dan properti menjadi 1 departemen bernama Telepro. Sehingga yang tadinya ada 10 customer service pengelola, sekarang hanya dibutuhkan 9 CS. Untuk itu, manajemen mencoba mempertimbangkan pemilihan CS berdasarkan kemampuan masing-masing CS dari data performa 3 tahun sebelumnya, dengan cara mencari rata-rata kecepatan dealing atas tiap proyek yang dijalankan. Namun, cara biasa masih dirasa kurang karena belum menghubungkan dengan biaya yang timbul, yang mana unsur biaya ini menjadi kontributor perhitungan profit perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu, akan dicoba menggunakan program solver Excel yang menghubungkan kecepatan deal dengan biaya atau gaji mereka. Kita langsung menuju ke tabel metriknya. Dalam tabel bisa kita lihat adalah ini nama-nama CS berjumlah 10 orang, dan di atas adalah nama-nama departemen 9, ada 9, yang sebelumnya ada 10. Di sini sehingga antara jumlah CS dengan jumlah departemen berbeda. CS-nya ada 10, departemennya ada 9. Artinya kelebihan 1 CS. Fungsi perhitungan adalah untuk memilih CS mana yang kita keluarkan dari departemen-departemen ini. Oke, di sini adalah menunjukkan cost atau gaji per bulan dari masing-masing CS. Angka 1, 2, 3, 4, 5 dalam tabel metrik ini menunjukkan kecepatan dalam penyelesaian proyek. Oke, kita langsung saja. Cost atas masing-masing CS di penyelesaian proyek di masing-masing departemen kita kalikan dulu. Kita copy dan kita taruh. Oke, berikutnya adalah kolom durasi penyelesaian proyek dikali cost per bulannya, sehingga hasilnya adalah 14. Demikian juga untuk yang lain, kita kalikan antara durasi dengan cost tiap bulannya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Karena di sini jumlah CS-nya ada 10 dan demand-nya ada 9, sehingga tidak balance, maka solusinya adalah kita buatkan 1 kolom dummy atau departemen dummy. Departemen dummy kita isi angka 0. Karena memang tidak ada nilainya, belum ada nilainya. Nah, setelah total
cost atas masing-masing CS di masing-masing departemen ada, kita copy lagi ke bawahnya. Oke, agar mudah terlihat. Kemudian kita kosongkan. Nah, untuk menentukan mana yang siapa CS yang menghandle departemen di mana, kita akan menggunakan solver dengan cara menjumlahkan kebutuhan CS di masing-masing departemen. Di sini penjelasannya adalah satu orang hanya boleh memegang satu departemen, dan satu departemen hanya boleh dipegang oleh satu orang, sehingga nilai keputusannya harus 1 atau 0 di kolom keputusan. Ini untuk jumlahnya. Dummy-nya kita di sini juga kita jumlahkan ke kanan, karena ini menjadi batasan agar oke, ini menjadi batasan. Nah, di sini nanti kita buatkan kolom cost paling minimum atas total biaya. Kita isi dengan sum produk di mana perkalian antara total cost dengan tabel keputusan. Kemudian kita gunakan program solver. Data solver. Objektif fungsinya kita pilih sel cost paling minimum, dan tool-nya kita pilih min karena kita cari cost paling rendah. Terus variable change-nya kita pilih yang kolom ini, tabel ini. Ini adalah media yang berubah-ubah sesuai keputusan solvernya. Untuk constraint-nya kita plot garis ini sebagai constraint keputusan, dan nilainya harus 1, karena satu departemen hanya boleh diisi oleh 1. Kemudian constraint kedua kita pilih ini, dan constraint-nya adalah 1 karena satu orang hanya boleh menghandle satu departemen. Kemudian untuk kolom decision-nya itu kita sebut constraint binary karena dia harus 1 atau 0. Oke. Jangan lupa isi centang kolom ini dan pilih simplex LP. Oke. Selesai, kita klik solve. Lalu langsung saja oke. Nah, di sini dapat terlihat cost yang paling efisien adalah 174 untuk satu proyek dikerjakan oleh masing-masing CS. Ini adalah hasil perkalian dari siapa CS yang mengerjakan di departemen mana dikalikan cost-nya. Nah, untuk tabel penugasan,
maka hasilnya kita besarkan. Rasya menghandle mining 1, Afan menghandle mining 2, Kinan handle mining 3, Arsyad menghandle departemen agro. Kemudian dapat kita lihat di sini yang tidak menghandle departemen adalah CS bernama Nata. Karena di sini secara solver dinilai dia tidak efisien atau cost-nya paling tinggi. Sehingga Nata kita tugaskan di divisi lain di luar lingkup departemen 9 ini. Demikian contoh perhitungan penugasan menggunakan Microsoft Excel dengan solver. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam sukses.